Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita bikin kontennya di dalam hutan ini. Teman-teman, kita karena meriksa hutan ini mau kita tebas untuk calon pupuk kompos teman-teman. Untuk calon pupuk kompos kita karena kita produksi pupuk kompos di Kalimantan Timur ini kita belajar bikin pupuk kompos ya. Jadi jangan lupa dulu ya teman-teman, like, komen dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya supaya channel kita bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan juga supaya berkembang akun kita channel kita teman-teman. Karena ini belajar tani ya teman-teman. Artinya belajar tani itu apa? Taninya sudah lama, tapi kita ngonten pertanian ini baru 1 bulan teman-teman. Belum ada 1 bulan malah. Jadi teman-teman, karena kita mau ada tutorialnya bikin pupuk kompos, makanya saya selalu bikin konten teman-teman ya, bikin konten bidang pupuk kompos. Karena di Kalimantan Timur ini belum ada yang menggunakan kohe ayam, kohe kambing dan sampah, produksi sampah begini. Ini masih diabaikan teman-teman. Jadi saya punya inisiatif karena saya tahun 2019 sampai 2000 sekarang ini kita makainya pertanian pakai pupuk kompos teman-teman. Jadi teman-teman petani semua yang punya cadangan pupuk kompos, bahan bakunya seperti ini, misalkan kayak pelepah pisang ini sama ilalang ini kita kumpulin teman-teman. Kalau sudah nebas kita kumpulin ya. Kalau ini nanti mungkin masih 2 bulan lagi baru panen teman-teman, ilalang ini ya. Nanti setelah kita tebas, kita kumpulin, bekasnya langsung kita taburi urea teman-teman. Kita taburi urea supaya cepat subur. Jadi kalau orang-orang pada umumnya di daerah sini, alang-alang ini dicarikan rondap teman-teman, disemprot habis. Kalau saya ini enggak, khusus saya dari ini, kita mau nanam lain, cari lahan lain yang lahan ada lalangnya ini saya ingu teman-teman ya. Saya ingu, saya produksi supaya kita jadi pupuk kompos. Karena kita akan kesulitan untuk bahan baku pupuk kompos teman-teman untuk akan datang teman-teman. Jadi kalau kita nggak budidaya untuk calon-calon kompos itu kita akan kesulitan. Bisa juga ini teman-teman untuk rumput yang tinggi kayak daunnya kayak ilalang itu bisa, kalau nanti mau dibikin kompos bisa juga, nanti dipadukan sama ilalang sama yang lain-lain teman-teman. Itu caranya kita untuk budidaya pupuk ya, pupuk kompos kita budidayakan begitu. Jadi supaya kita ini tidak kekurangan pupuk dalam waktu kita bertani teman-teman. Karena pupuk banyak aja di toko teman-teman, cuman yang kita sulit ini harga mahal. Nah, kalau kita nggak punya jalan inisiatif untuk bikin pupuk kompos yang jalur murah, kita nanti akan kesulitan. Kesulitannya apa? Kalau kita nanam jagung lebar misalkan, atau nanam sayuran yang lebar, pupuknya mahal, takutnya harga teman-teman ya. Pas kita membuat pupuk mahal yang harga kayak sekarang, untuk mutiara ya ramila hampir 800 lah ya. Nah, 575 atau berapa ya, kalau 775 harganya sampai 800 teman-teman. Jadi kalau kita bisa bikin pupuk kompos, artinya kita bisa mengurangi teman-teman ya. Kita mengurangi untuk pupuk kimia itu tadi ya. Jadi bukan kita tidak pakai pupuk kimia, tidak, cuman mengurangi supaya biaya pertanian kita itu ringan ya. Termasuk ini teman-teman, seperti pelepah pisang ini ya. Kalau saya ini semua yang di kebun pisang saya ini saya kumpulin ya. Nah, karena ini ngumpuli saya tumpuk-tumpuk di sebelah tanaman, jadi nanti paling sebagian kita campurkan di sini ya, sambil nunggu ini panen. Paling masih 2 bulan lagi kita panen ya. Jadi teman-teman tani yang punya sampah alam, artinya jangan dibakar, kalau bisa dikumpulin ya. Bisa teman-teman kalau misalkan dekat
toko sayuran atau lapak sayuran, lapak pisang, lapak sayuran, limbahnya bisa diminta, diambil, dimasukkan terpal, nanti untuk terpaduan sama pupuk kompos teman-teman. Karena kita kunci bikin pupuk ini hanya dari telaten kita teman-teman ya. Kalau kita nggak telaten bikin pupuk kompos, kita makainya pupuk kimia terus, harga mahal, pas kita panen harganya murah, artinya kita kurang modal kita teman-teman, alias jong ya, alias jong. Misalkan kita biayanya habis 30 juta kita ditani, kalau dapat kita nggak dapat 30 juta artinya jong teman-teman. Jadi karena ada peringanan kita kegiatan bikin pupuk kompos tadi, kita bisa ringan, akhirnya biaya kita itu menghemat sedikit teman-teman ya. Kalau kita pakai pupuk komposnya 60%, pupuk kimianya 40% itu teman-teman, supaya kita selalu konsekuen untuk membagi cara pemupukan. Itu teman-teman ya, cara kerja kita di pertanian sederhana. Pertanian sederhana itu artinya kita ya nggak mau hasil yang sedikit, kita maunya hasilnya besar, modalnya sedikit teman-teman. Ya itu cara tani kita, itu hasilnya modalnya sedikit, hasilnya besar. Bagaimana caranya kan gitu. Tapi kalau memang keadaannya kita nggak sempat bikin pupuk kompos, ya kita cari pupuk yang murah. Ya, yang murah apa? Nggak ada zaman sekarang teman-teman. Pupuk subsidi kan nggak ada yang jual ya, itu ya. Pupuk subsidi nggak ada yang jual. Terus kita jagakan bantuan pemerintah kan ya, yang dapat kelompok, yang nggak dapat kelompok kan artinya nggak kebagian pupuk. Itu loh teman-teman ya, ingat di situ teman-teman, jangan sampai kita selalu diabaikan yang yang remeh-remeh kayak ini. Pupuk kompos remeh jangan diabaikan, karena ini sangat mendukung bagi saya ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.